Kayaknya besok Bunda mau cari obat rambut. Aku mau makan deh. Demo apa sih Indonesia? Ada demo apa lagi? Demo apa? Sekarang demo. Iya. Demo apa? Demo apa? Demo apa di Indonesia? Demo apa? Demo turunkan harga bahan pokok, Bun. Emang kenapa lagi harga pokok naik lagi? Apa aja naik? Indonesia tuh kaya dengan semua apa harga pokok apa kok bisa naik lagi? Perasaan Indonesia tuh ya Allah Tuhan. Sawah di mana-mana. Sayur membanjir. Apa? Solusinya kenapa? Apa penyebab bisa naik itu apa? Transportasi sekarang mudah, infrastruktur sudah merajalela di mana-mana. Kecuali kalau 88 tahun kalau tahun 80-an oke lah. Ini sekarang 2026. Semuanya dengan mudah dan praktis. Apalagi? Apa alasannya naik sembako tuh apa alasannya? Alasannya apa sembako naik? Di Jerman kayaknya nggak ada deh sembako naik-naik gitu. Dari zaman ke zaman segitu aja harganya. Dari zaman ke zaman Jerman ini nggak ada naik. Padahal di semuanya impor loh. Indonesia tuh apa? Naik lagi sembako naik lagi. Naik mulu. Yang menaikkan sembako tuh siapa? Pemerintah apa orang pajak? Apa orang pasar? Apa yang bikin naik? Minyak banyak, kelapa sawit di mana-mana, sampai lahan aja yang lahan ini lahan kelapa sawit emang kekurangan. Di mana-mana minyak berserak. Apa yang Indonesia tuh kaya dengan buah-buahan, tahu nggak lah? Buah-buahan paling banyak di sini. Indonesia tak tertandingi tuh. Sayur dan ikan, buah dan sayur dan beras, ikan dan buah, semuanya ada di sini. Tuh. Mana yang katanya Indonesia itu kaya rempah merzo, apa tuh istilah kata Indonesia, rempah reka, apa itu? Rempah rentah itu. Negara yang kaya. Daun batang ubi dilemparkan aja jadi daun ubi. Kolam lautan hanya kolam susu. Tempat dan kain untuk menuntut ilmu. Ya kan? Indonesia tuh kolam susu. Ya, apa yang kamu? Gemar rimpah lojiawi, Bun. Iya, gemar rimpah. Artinya apa itu gemar rimpah? Gemah itu kan berlimpah ruah. Kekayaan alam. Jerawi semuanya. Lojinawi. Bahasa Jawa itu kan apa artinya? Tanah yang subur, makmur, banyak makanan tumbuhan. Terus kenapa bisa naik? Kenapa bisa sembako mahal? Ikan. Misalnya ikan banyak tuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Sini adu argumen sama Bunda soal politik. Otakku memang di bidang itu. Apa yang nggak naik di sini, Bun? Pajak naik, korupsi naik, harga naik. Ya itu dia.
Pajak bertaburan. Semua naik, apa-apa naik. Naik bahan sembako, kayaknya selalu naik mulu. Di Jerman nggak ada tuh naik bahan sembako. Dari tahun ke tahun sama aja tuh harga beras 45. Beras yang Bunda makan di sini itu kan semuanya impor. Beras Thailand. Harganya selalu 45. 20 kilo selalu 45. Nggak pernah. Beda-beda sedikitnya paling cuma beda 2 euro, itu pun bedanya karena tergantung toko. Kalau tokonya yang serba gede harganya beda 2 euro. Kalau tokonya kecil, Bunda beras ya, beras itu yang Bunda beli tiap hari, yang Bunda beli makan itu 20 kilo itu, 25 kilo itu selalu 45. Nggak pernah. Sampai hafal Bunda luar kepala. Harga beras 45. Beras 45 kilo cuma 42 euro. Iya Bun. Minyak dari zaman ke zaman 1 euro 50 sen, 1 euro 60 sen, 1 euro 50 sen, itu aja. Beda tergantung tergantung produk minyaknya. Terus sayur-sayur, nggak pernah Bunda merasa kayaknya gimana ya? Nggak pernah. Bawang 50 sen, 1 euro 50 sen, murah-murah meriah. Di Jerman itu nggak kesusahan kita mau makan. Nggak tahu kenapa. Impornya paling kalau dipikir-pikir tuh semuanya impor. Udah nggak usah kasih musik lah, bising. Udah pengen tenang ngobrolnya. Udah nggak usah kasih musik, ngeganggu. Pengen ngomong tenang, pusing kepala Bunda. Bayangin kalau kita bilang Jerman itu hampir 70% semuanya impor. Impor loh, bukan hasil bumi sendiri. Kenapa? Karena Jerman ini nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Nggak ada musim panas. Karena negara Jerman itu kayak gitu. Indonesia itu musimnya panas. Bawang bisa tiap hari ditanam. Di sini kan tergantung musim panas. Kalau musim dingin, stok bawang habis. Semuanya impor dari negara-negara yang selalu panas kayak Turki lah, apalah gitu. Tapi nggak ada tuh. Aku nggak pernah sih merasa kayak sembako naik. Harga sembako sama aja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun yang lalu sampai sekarang nggak ada perubahan. Ada kali mungkin naiknya cuma 1 sen kali, 2 sen kali, nggak ketahuan. Indonesia tuh apa-apa naik, semua naik. Capek. Gimana nggak Indonesia tambah melarat makannya, serba naik semua. Gaji naik enggak? Sembako naik, gaji naik enggak? Gaji naik, pajak turun. Itu baru oke. Pajak turun, gaji naik. Sembako silahkanlah naik, tapi gaji naikin juga 3 kali lipat. Udah, gak usah lagi musik, setan. Cukup. Bunda berisik banget suaranya, Bun. Gaji nggak naik-naik, Bun. Iya. Lihat di Jerman. Ya, Jerman. Gaji yang Bunda tahu sekarang naik. Tapi sembako nggak ada tuh naik. Sekarang mana ada lagi kerja 1 jam 10 euro. Sekarang semua rata-rata kerja tuh 14 euro. Dinaikkan 4 euro gaji. Bayangin lah. Gaji McDonald dulu berapa? 10 euro. Zaman dulu. Udahlah musik, anjing. Cukup lah. Nanti nggak dengar orang udah ngobrol apa. Ini musik mengganggu aja. Bising. Kalau gaji naik, tengok gaji dari mulai 12 euro naik
ke 14 euro, 2 kali lipat naiknya. Tapi sembako nggak naik tuh. Pajak gimana bun? Enggak, pajak sama aja. Lasa. Sembako apa yang naik? Semuanya. Bawang misalnya, contohnya bawang. Emang di Indonesia tuh bawang kekurangan. Kayaknya bawang merajalela di mana-mana. Medan lagi banyak bawang. Jawa Tengah, Jawa Timur. Belum lagi daerah mana itu? Menanjuk. Menanjuk itu loh. Itu kan kota bawang. Kabupaten penghasil bawang terbanyak di sana. Matikan suaranya ya. Cirebon. Iya. Nganjuk bunda. Iya Nganjuk. Nganjuk itu. Nganjuk itu kan kota bawang. Aku masih ingat sampai masih hafal aku sekarang. Yang kata orang manajer apa tuh, yang kata produser bunda itu. Ini kok di sini tuh pohon bawang banyak. Emang di sini kota bawang bun. Desa bawang. Produk di sini memang kabupaten produk bawang terbanyak di Indonesia. Terus apanya mau naik? Loncat-loncat bun sambil teriak. Ngapain aku lompat-lompat sambil teriak? Bodoh kau. Nabi mangap. Mangap aja mulut kau. Loncat bun, lu kira gue poncong. Sambil teriak-teriak. Bali, Kalimantan juga banyak bawang. Iya, bahkan terbuang-buang itu bawang pernah. Apa yang bikin naik? Sekarang coba tanya, apa yang naik? Sembako naik kenapa? Apa yang naik? Kok naik nggak nanggung-nanggung? Dari 2.000 lari ke 7.000. Nanti naik lagi jadi 10.000. Banyak bener lipatannya. Bekasi biasa aja malah turun. Telur ayam 24.000. Bawang 22.000. Cabai 24.000. Berarti nggak naik dong. Bekasi biasa aja malah turun. Oh ya, itu katanya turun. Ist der Junge her, gerade der mir mein 5 Euro Wo ist der Junge? geklaut hat? Ali heißt er, ne? Ja, sie hat viel Mal laufen, 2-3 Mal Ist heute. der hier? Ja, 2-3 Mal. Ist der jetzt da? Jetzt keine, aber früher hier Hast du 2-3 Mal. gesprochen mit ihm? Hä? Hast du gesprochen? Ich hab gesagt. Ja, was hat er gesagt? Mir gesagt, nein. Ist du? Ach, Scheiße, du musst schlagen. Ja, besser du fragst bei Arschloch, dieser. das geht nicht so. Sie immer Problem mana betul emang sie machen so. Ich habe das schon mal gehabt hier früher. Ich habe gewonnen, jemand hat 10 Euro rausgezogen, habe ich wieder zurückgenommen. Das ist nicht gut. Ich hab gesehen heute, ich hab raus. Ich hab gesagt, Ali, du machst Krank. Die Leute sind krank. Was? Krank. Wo ist sie krank? Ja, Hospital. Krank. Kopf kaputt. Verstehst du? Ja. Gefährlich. Daging ayam 60.000 bun di Bali. Ayam. Bunda beli ayam. Dari zaman ke zaman. 1 euro, 2 euro masih dapat. Sayapnya doang karena bunda beli 4 biji 4 euro. 4 biji cuma 2 euro. Kalian tengok kemarin bunda beli ati tuh. Seabrek-abrek ngasihnya. Padahal bunda cuma beli 2 euro. Bertumpuk. Kalian lihat tuh kalau bunda belanja. Ya kan? Gak pernah bunda ngeluh kan? Duit 5 euro cukup buat belanja di sini. Ya, 5 euro tuh kayak berapa bun? Ya kayak bunda tinggal di Indonesia 5.000. Kayak aku hidup di Indonesia tuh 5.000. Hilang, tinggal ditambah aja 3.000.
0,3 jadi 5.000. Bedanya cuman apa? Indonesia tuh cuman angka 00 doang. Taruhlah gaji bunda itu 2.000. 2.000 tuh ibarat kata 2 juta lah. Taruhlah segitu. Uang rumah bunda 500.000. Ya begitu aja contohnya. Sejahterakan rakyatnya. Kalian nggak usah ngitung. Oh berarti kalau 2.000 40 juta. Jangan ke sana. Jangan dikalikan ke Indonesia. Tolol, bego. Sesuai dengan uang euro nilainya memang segitu. Buat kita di sini 2.000 tuh udah, kalau untuk bunda 2.000 tuh udah mencukupin. Ibarat kata 2.000 tuh kalau rupiahnya tuh sama dengan tuh kayak jangan nengok nilainya, nengok bentuknya. 2.000 2 juta. Karena di sini nggak ada yang 100.000, 500 nggak ada. Sini adanya 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro. Gaji berapa per gaji berapa per jam? 13 euro, 14 euro. Gajinya berapa? 3 juta, dipotong pajak, dipotong ini, dipotong TTN, potong. Bersihnya 2.000 di tangan, semua selesai. Ya. Dari 2.600 itu dipotong 600. Untuk apa aja tuh, Bun? Untuk uang masa tua. Untuk obat asuransi kesehatan kita ke dokter nggak bayar lagi. Ya, anjing setan nggak bayar lagi, nggak minta-minta, udah cukup. Masa tua kita aman, tentram, nyaman. Kita dikasih uang rente, kita pensiun dikasih duit, nggak ditelantarkan tengah jalan, kapar-kapar, terberak-berak, enggak. Terus kalau bunda dipecat, nggak punya kerjaan, bisa minta duit bunda, bisa minta duit sama pemerintahan Jerman, dikasihnya kita 1.000. Kau berapa bulan nganggur? 2 bulan, kasihnya kita 2.000, ambilin 2.000, makan sono. Uang kau kembali yang kau selama ini bayar pajak. Jadi kita pun di sini semangat bayar pajaknya. Kenapa? Uang pajaknya kelihatan larinya kemana? Iblis. Gerem aku nengoknya. Aman di sini. Uang pajak jelas larinya kemana. Kita nggak punya kerjaan, kita nggak punya duit, kita nggak punya apa-apa. Kita keluar dari kerjaan, kita dipecat, kita butuh duit, kita lapor ke pemerintahan, kita dikasih duit. Berapa pengeluaran kau sebulan katanya? Untuk rumah sekian, untuk makan sekian, untuk BH ada nggak? Ada. Kamu beli baju berapa kali seminggu? 2 kali kadang-kadang oke. Uang can dalam kau berapa? Semua dihitung itu. Bandit nggak sih? Bandit nggak? Dikasih baju, dikasih uang makan, dikasih uang belanja untuk beli baju, beli BH can dalam. Itu diperhitungkan. Kamu beli BH sebulan berapa kali? 2 kali. Celana dalam berapa kali? 2 kali. Baju juga iya 2 kali. Berapa totalnya? Sekian-sekian ya udah. Harga baju kamu berapa? Ya, kita nggak bisa ngomong mahal-mahal. Paling banter ya paling ya 20 euro, 10 euro, 15 euro. Oke. Kasih. Ya udah kita kasih 1.000 euro. Sama dengan kita kasih 1 juta gitulah. Ya, tapi kan sesuai pengeluaran sama pendapatan. Rumah bunda 520.000. Udah, taruhlah gaji bunda tuh misalnya 2 juta. Kita rupiahkan aja deh ya. Anggaplah aku ini tinggal di negara yang sama nilainya sama Indonesia. Oke, kita nggak usah hitung euronya dulu. Kita hitung bunda ini tinggal di satu negara yang sama kayak Indonesia dengan nilainya yang bentuknya sama. Ya 100 ya hitung gaji bunda itu ibarat kata 2 juta 2 juta dipotong 2 juta udah bersih ya 2 juta dipotong bersih 500 untuk rumah sisa 1,5 juta udah beli beras 40.000 25 kilo udah cukup apalagi cukup 1,5 juta tuh apa bun ya beli baju berapa 10.000 20.000 terserah terpegang kau sebulan 1,2 juta kenyang lah kau itu 1,2 juta kau masih bisa bayar uang rumah 3 bulan lagi. Enak kan hidup kayak gitu kan. Tapi begitu ditukar ke rupiah banyak jumlahnya berpuluh-puluh juta. Gitu aja perhitungannya. Negara Jerman negara maju. Gimana nggak maju? Korupsi nggak pas korupsinya ya nggak tahu aku Jerman tuh nggak
Nggak tahu kalau korupsi ya mungkin kecil kali, kalau nggak ada buktinya. Kalau korupsi pasti rakyatnya pada teriak. Nggak ada korupsi, semuanya terjadi. Kalaupun korupsilah, mungkin ada korupsinya, tapi nggak terlalu besar lah. Dimana mereka juga mencari untung, ya nggak apa-apa lah. Tapi rakyatnya nggak sengsara, rakyatnya nggak susah. Ini Indonesia korupsi bermiliar-miliaran. Uang korupsinya diambil dikasih ke masyarakat kan puas. Di sini pasti ada korupsi, misalnya perbaikan jalan gitu, membenahi jalan-jalan pasti ada, cuman nggak kelihatan. Ya nggak peduli juga kali selagi pemerintahnya, selagi rakyatnya sejahtera, selagi rakyatnya jelas. Uang pajak larinya kemana? Ngerti? Uang kesehatan larinya kemana? Uang masa tua larinya kemana? Udah, makan makanan serba murah meriah. Udah. Ya udah, pemerintah mau korupsi silahkan sono. Yang penting lu jangan bikin rakyat susah. Udah nggak masalah. Mungkin gitu kali pemikirannya. Mau korupsi terserah. Misalnya bangun jalan, ambil keuntungan dikit. Itu nggak apa-apa. Toh juga jalan tambah bagus. Tiap hari perbaikan jalan. Jalan tiap hari dibenerin. Indonesia. Benerinnya 5 tahun sekali, 2 tahun sekali. Udah geruntulan, udah becek, udah bisa panen air, udah bisa bikin tambah ikan di tengah jalan ibarat kata. No Lampung no dulu kan. Indonesia kan luas bunda. Indonesia kan luas bunda, masyarakatnya banyak. Terus bupati untuk apa? Gubernur untuk apa? Pak Lu untuk apa? Kepala desa untuk apa? Kan pelajar Ausbildung dari semua negara di sini. Kau pikir cuma Indonesia aja Ausbildung di sini? Banyak dari negara lain, India, Cina, Taiwan, Korea. Banyak di sini kerja. Sejahtera hidupnya. Kuncinya cuma satu. Kalau pemimpinnya atau pemerintahnya memperbaiki ekonominya, jujur dalam bekerja, jujur dalam menggunakan uang masyarakatnya, jujur dalam mengeluarkan APBN negara, pembelanjaan untuk negara, jujur dari segala-galanya. Aku rasa pasti kalian sama kayak bunda. Pasti kalian bahagia. Sekarang gini, kalau misalnya pemerintah Jermannya nggak beres, tentu bunda juga nggak suka. Tapi karena negara, kalian bayangin, aku masih memegang paspor Indonesia. Itu satu. Aku masih warga Indonesia dalam status paspor. Kapan waktu aku bisa diusir dari Jerman kalau Jerman nggak suka lagi, atau Jerman nggak butuh orang asing? Aku bisa terbang kemana-mana. Aku bisa terbang ke Malaysia, aku bisa terbang ke Paris, aku bisa terbang ke Spanyol. Tapi Jerman nggak melihat dari siapa aku. Jerman nggak lihat dari siapa aku. Mau kau orang mana terserah. Yang penting di sini kau ikut aturan, bayar pajak. Uang pajak kau bisa kau minta kembali kalau kau tercampak dari kerjaan. Dan semua terbukti dengan jelas. Bunda, aku sakit ke dokter, aku nggak bayar lagi. Dan itu sama semuanya, tidak dibeda-bedakan. Mau dia orang Jerman, mau dia pendatang. Cuman satu aja bunda di sini, tidak boleh mencoblos, karena aku bukan warga negara Jerman.
Semuanya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat pemerintah Jerman dengan orang Jermannya itu sama memperlakukannya dengan Bunda. Cuman satu yang nggak bisa aku coba, cuman satu yang nggak bisa aku lakukan di sini, mencoblos pemimpinnya. Karena aku bukan warga Jerman asli, aku bukan paspor Jerman, aku masih paspor Indonesia. Orang Jerman ganti warga negara asing karena dia kaya raya. Dia bisa ganti jadi warga negara Amerika. Dia bisa ganti jadi warga London. Mungkin dia duitnya banyak. Mosok sih. Tapi 2012 warga Jerman pindah gara-gara pajaknya tinggi, hampir 50 dari gaji mereka. Sebagian. Nggak semuanya. Yang kaya-kaya aja. Yang mungkin duitnya nggak mau dibagi, yang duitnya udah terlalu banyak, dia pindah jadi warga Spanyol. Dia bangun villa di sana. Yang kaya-kaya iya. Yang melarat, yang miskin, mau pindah kemana? Coba yang di Indonesia yang kaya-kaya pindah. Ganti warga negara lain. Mau nggak? Yang miskin pindah alam ya bun. Nama presiden Jerman siapa bun? Nama presiden Jerman aja bunda nggak tahu. Nggak tahu aku nama presiden Jerman. Mana pernah aku tahu? Karena aku nggak perhatiin ke sana. Nggak tahu bunda. Nggak tahu aku nama presidennya, menterinya juga nggak tahu. Entah mana menteri, entah mana presiden. Gubernur Hamburg aja bunda nggak tahu. Gubernur Hamburg nggak tahu aku. Yang mana? Kayak mana kita mau tahu, orang kita nggak pernah mikirin politiknya? Kayak mana? Yang tahu Kak Sari tuh, tanya Kak Sari tahu tuh. Dia yang paham. Karena dia ngerti demokratnya Jerman. Kak Sari pintar. Tanya Kak Sari. Kak Sari kan soalnya memang dia, jadi saya juga dia kuliah. Sarjana apa dia pokoknya. Jadi dia cepat nangkapnya. Mana bunda mana tahu gubernur sini apa namanya. Nama gubernurnya tuh bunda nggak tahu. Coba tengoknya. Apa nama gubernur Jerman? Hah? Oke, pertanyaan buat Bunda Kola. Siapa nama gubernur Hamburg? Hah? Gubernur Hamburg? Ahok? Anies? Gak tahu aku. Nggak pernah aku perhatikan. Mukanya aja nggak tahu aku. Entah pernah ketemu Bunda di jalan sepeda. Iya kan? Mana tahu Bunda. Aku nggak pernah tahu mana gubernur Hamburg ini. Orang jarang nonton TV. Nonton TV pun nggak. TV-nya harus TV yang benar-benar pemberitaan tentang Jerman. Bunda nontonnya binatang-binatang. Gimana aku mau tahu? Tontonan Bunda binatang. Kehidupan tentang di negara-negara yang India. TV Bunda kan selalunya RTL. RTL itu TV apa bun? Itu TV tentang nasional. Bukan tentang binatang-binatang. Kehidupan di negara-negara asing, perekonomian negara asing, kultur negara asing. Ya kalau mau lihat video, mau nengok TV gitu, tontonnya yang siaran lain. Mungkin TV-an kali, JDR, tak apa-apa lah. Iya bun, iyalah.
Tontonan bunda aja flora dan fauna. Flora dan fauna. Kayak mana bunda mau tahu gubernur Jerman? Iya bun. Ini kacang apa sih? Kacang yang ini bukannya kacang yang ini, memang ini kacang yang dari jambu monyet itu. Terlalu gurih rasanya ya. Cepat enak. Iya ya. Kok kuaci coba? Terlalu gurih. Jadi nggak enak. Cepat enak. Nggak sanggup aku makannya. Terlalu gurih. Banyak mengandung ajinomoto kali di dalam itunya ya. Iya bun. Karena jangan lupa pakai filter bantu salin. Ini udah pakai filter kali. Masa sih nggak pakai filter kayak gini? Hah? Ini pakai filter nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Hah? Kok nampak kerutan? Enggak ngantuk mak, enggak. Udah biasa kerja malam, jadi nggak ngantuk lagi. Justru malam bunda melek. Iya bun. Kalau siang aja kerja malam itu tidur bunda nyenyak. Aku kalau tidur malam, kalau kerja malam tidurnya tuh cukup gitu. Indonesia tuh nggak kayak Jerman ya. Jerman tuh tenang. Demo ada nggak bun? Ada, tapi jarang. Demo mah kok demo di sini paling demo penaikan gaji. Iya bun. Demonya kenaikan gaji. Karena di sini selalunya naik gaji. Kadang demonya kadang keseringan demo buruh. Kalaupun demo buruh kita nggak demo, kita diam aja. Nama kita bukan orang Jerman, kita pendatang. Yang demo yang orang-orang Jerman asli. Tapi kita kecepretan juga, Demo buruh. Kalau nggak demo orang-orang bus, orang-orang yang supir bus gitu. Supir kereta api, pokoknya supir yang transportasi gitu. Nanti ada lagi demonya demo taksi, semua taksi demo. Jadi selama tidak ada taksi, nanti demonya demo buruh, demo restoran, demo McDonald. Tapi kayaknya kalau ada demo buruh ya demo buruh. Orang Jerman semua turun ke jalan. Bunda bisa nggak demo? Nggak mau, aku takut. Nanti tengoknya bunda, kayaknya Kak Sari yang tahu itu. Boleh nggak kita demo? Kok misalnya Sari boleh nggak aku demo? Kita nggak perlu demo pun mereka udah ngedemoin untuk kita juga mak. Katanya. Iya. Di sini yang sering demo tuh yang kendaraan. Kayak supir bus, supir kereta api, supir pokoknya yang kayak gitulah. Nanti kadang-kadang 2 hari, kalau misalnya belum naik harga, 3 hari, 3 minggu, kadang-kadang 5 hari nggak ada kendaraan, semua jalan kaki. Mau? Kalau pemerintah nggak ngedengerin gitu, merajuk rakyatnya, nggak mau kerja semuanya. Repot kan kalau kayak gitu kan, nggak ada kerja, nggak ada bus, nggak ada kereta. Kebayang nggak kalau nggak ada kereta, nggak ada bus? Kayak mana yang orang tinggal di luar sana yang biasa naik kereta api harus kerja ke Hamburg, nggak ada kereta, nggak ada bus.
Kalau bunda mah enak naik sepeda nyampe. Kalau yang tinggalnya di ujung-ujung sono, yang harus naik kereta yang 45 menit, yang 1 jam, apa nggak melarat? Serem kok udah kayak gitu. Iya bun, kadang-kadang demonya itu pokoknya 1 minggu sebelum demo udah dikabarin. Hari Sabtu depan tidak ada bus, tidak ada kereta. Hari Sabtu depan gitu. Misalnya gini, ini hari apa? Taruhlah hari Selasa gitu. Selasa. Nah, dia udah ngasih tahu untuk 3 hari ke depan. Hari Kamis, misalnya hari Senin, dia akan bilang hari Kamis tidak ada bus. Semua penyupir bus demo. Nah, siap-siaplah kita. Udah dikasih peringatan, udah disiarkan di radio, disiarkan televisi, udah dapat berita dari mana-mana, udah dikabarkan itu. Ya udah kita siap-siap. Bagi yang kerja malam, hati-hati pulang nggak ada bus. Bagi yang kerja siang, pagi-pagi nggak ada bus. Bus mulai nggak ada jam 12 malam sampai 3 hari nggak ada bus. Ya udah. Jadi merembet. Akhirnya semuanya berantakan kalau udah nggak ada bus. Gimana orang mau pergi kerja? Kan nggak semua orang punya mobil. Kan nggak. Kenapa gitu? Kenapa? Karena orang Jerman tuh kadang-kadang nggak butuh mobil. Kenapa? Transportasinya sini gampang. Nggak ngapain ya mobil murah meriah kok. Cuma 6.000 7.000 harga di sini. Harga BMW aja 12.000. Orang mau beli mobil mah gampang. Cuman di sini nggak gampang menyetir mobil. Harus ada lulusnya juga. Lulus apa bun? Lulus belajar nyupir mobil semua orang bisa, otodidak bisa. Cuman harus mendapatkan SIM-nya itu kita harus dites dalam jumlah berapa ratus pertanyaan tentang rambu-rambu. Ini apa rambu ini apa artinya? Rambu yang capek nggak mau aku. Kalian nyuruh bunda nyetir, siapkan mobil, kasih tanah lapang, bisa aku nyetir. Jangan ke jalan raya dulu ya, bunda nggak berani, takut, aku lupa. Kalian kasih bunda nyetir tanah lapang Soekarno Hatta, ya. Aku nyetir di tanah lapang Soekarno Hatta. Bisa aku. Jangan turun ke jalan dulu. Aku melancarkan dulu baru aku turun ke jalan. Jalannya jalan sepi. Ya. Jalan sepi. Tapi coba suruh kita di sini. Terus kenapa Jerman itu kenapa Jerman itu nggak bisa sembarangan? 1, polisinya tegas. Kita semua takut sama polisi. Karena polisinya benar-benar tidak bisa dimain-mainkan. Polisinya juga nggak main-main. Mereka serius kerjanya. Itu 1. Pokoknya polisi kalau udah melakukan hal kesalahan udah pasti dipecat. Itu 1. Kenapa Jerman ini hidupnya teratur? Kenapa di sini hidupnya nyaman? Kenapa di sini hidupnya enak? Karena semuanya teratur. Orang nggak bisa sembarangan naik mobil. 3 kali kecelakaan, 3 kali nabrak, 3 kali peringatan, denda 5 tahun nggak boleh bawa mobil. Itu pertama. 5 tahun nggak boleh bawa mobil. 3 kali dapat pelanggaran. 5 tahun nggak boleh bawa mobil. Tuh, 1. Kedua, harga mobil murah meriah. Mercy model apa? Nggak sampai harganya 50.000, paling cuma 10.000, 12.000, 14.000, 20.000. Taruhlah Mercy 2 pintu, paling cuma 20.000. Model yang udah meriah lah di sini. Nggak ada mahal-mahalnya, kecuali yang baru paling juga 12.000. 12.000 itu yang paling bagus bener. Ya. Ferrari mah banjir di sini harganya murah meriah.
Ferrari itu udah banjir, udah nggak heran yang mobil Ferrari di Jerman mah memuntah aku nengoknya. Udah ngedapetin SIM-nya yang repot. Ngedapat SIM-nya repot. Di sini bukan karena kita nggak bisa beli mobil, dapatin SIM-nya repot. Repotnya bukan apa, prakteknya kita bisa bak mobil 2 minggu langsung lancar, tapi giliran ujiannya, giliran mendapatkan izinnya itu kita harus, ketika kita mendapatkan SIM itu kita harus lulus ujian dulu. Udah 1000 pertanyaan di situ tertulis, 1000 pertanyaan. Harus benar semua, nggak boleh satu salah. Mampus nggak kau? Iya bun, iyalah. Rambu ini apa maksudnya? Rambu ini apa artinya? Rambu ini apa artinya? Bukan cuma dilarang parkir, lampu merah, enggak, entah apa-apa lah. Bunda pernah kok nengok. Ini ujiannya semua. Ya Allah repotnya. Repot katanya, repot. Terus sekolah di sini nggak boleh kita otodidak. Sekolahnya berapa bun? Belum tahu ya. Sekolahnya berapa bun? Sekolahnya berapa bun? Emang Indonesia? Ajarin tuh kakak kau nyetir mobil biar gampang. Ntar SIM-nya gampang. Nih, di sini nggak bisa sembarangan. Nggak boleh lu nyetirin kakak lu, nggak boleh kakak lu nyetirin tanpa ada perintah dari polisi. Sekolahnya berapa bun? Sekolahnya naik pesawat 3, ongkos pesawat kalian dari Singapura, London, pulang balik. Udah nyambung lagi ke Australia, pulang balik. Nyambung lagi ke Hong Kong, pulang. Itulah harga sekolahnya. Menjerit nggak kalian? 3.000. Bayangin, 3.000 untuk sekolahnya 3.000. Kalian pikir sekolah-sekolah belajar mobil sini 100-200? 3.000. Paling murah tuh 3.000. 3.000 tuh udah paling murah. Terus belum tentu dapat SIM. Kalau nggak lulus ujiannya, ngulang lagi lah kau sekolah mobil, sekolah lagi. Mending nggak usah beli mobil. 3.000, bukan 1.000, 2.000, bukan 1.000, bukan 500 euro, 3.000. Belajar sekolah mobil di sini. Dan tidak boleh kita. Aku orang Indonesia bun, aku udah pandai bawa mobil. Kau mau dapatkan SIM Jerman, sekolah lagi, keluarkan lagi duit kau 3.000. Nggak bisa kau pakai ilmu kau di sana ke sini. Kecuali kalau kau pakai SIM internasional tapi tujuan kau cuman turis, kau bolehlah pakai. Tapi kalau untuk tinggal di sini, untuk tinggal di Jerman dengan pakai SIM Jerman, kau harus sekolah dulu. Uang sekolahnya 3.000. Bunda disuruh sekolah pakai aku disuruh sekolah bahasa Jerman, disuruh sekolah nyetir mobil, mengeluarkan 3.000, nggak mau aku. Mending nggak usah naik mobil. Entah sepatu siapa lagi dijual ke aku. Sepatu siapa ini? Grosse. Entah sepatu siapa dicopet tengah jalan. 37 lagi. Pas bayar masih Sepatu siapa yang dicuri? Sepatu siapa?
kalau sepatu-sepatu gini kayaknya nggak apa-apa lah ya. Asal jangan barang elektronik ya. Sepatu, sepatu siapa lah ini? On plus. So Kleiner. Apalagi? Ini nggak mau. Ini apa? Dari mana lo dapatnya ini? Kleine. Kan Ja, zo so klein. klein. Van hier kan ze zo maken, nee? Van hier. Hier, hallo. Druk maar zo. Maharani, Hier. Maharani sakit bun. Masa sih? Es mag muziek play? Ya Morgan ich muss makan niet. Mag muziek play? Hier. Es mag Merek apa ini? Moment. Was los? Halo. Merek. Ja. Nee, so nih, so kleine. Cuma si wachten hier. Marcus haast. Merek apa ini? Diese Jacke? Aber das ist so nicht so schön, ne? Entschuldigung, hallo. Jacke klein. Enggak tahu aku juga baju siapa lagi itu. Kleine, oder? XS. Jangan kor. Fast bij je. Nee. This is Morgan ich überlegen. Beef kostet 10 Euro. Au. Enggak, aber ich muss morgen ich muss gucken morgen. Okay, morgen ya. Ich muss keine Zeit, okay? Morgen. Banyak kali entah apa ini. Mungkin lagi mesin fungsinya begini. Ya, morgen ya. Hah? Al begini heute, al morgen. Diese Kleidung was Kleidung. Das ist ihr Geschenk. Baju apa ini? Nah, nah. Nein, das nih. Das ist 10 Euro ya. Oke. Ini bunda beli aja 10 euro kan. Tapi katanya di sana semua gratis ya bun. Gratis apanya? Nggak ada sini gratis sayang semua. Kau pikir negara Jerman mau gratis? Kau nggak punya kerjaan di sini kau dibuang ke negara lain. Halo. Ini nggak apa-apa beli ini. Kalau ini nggak apa-apa lah ya. Jangan bun. Ada tai kuping yang ntar. Enggak, naik lah. Alah, ini genuk-genuk. Naik. Ada tai kuping katanya. Beli aku gitu. Hei. Naik, hotel nih. Tapi kasihan pula bunda Ini nih. memberehat vandaag morgen. Hah? Memberehat vandaag morgen. Hotel pum ya. Biar kita bayar aja 10 euro. Kasihan dia ini. Ya, enggak mau biar aja lah. Untuk makan dia. Bunda juga ngasihnya sekedar ngebantu sebenarnya. Iya kan? Karena dia juga dia kan orang buangan dari Afghanistan. Kita kan nggak tahu di negara dia kayak apa. Biarlah berbuat amal, ya kan? Entah dapat di mana dia kan. Niat kita kan cuma ngebantu aja sebenarnya. Kok kepake pun enggaknya ini. Cuma karena bunda kasihan aja. Udahlah kita beli aja lah. Mana tadi itunya? Hah? Mana sih? Kasihan aja bunda. Jangan bunda. Sudahlah biarlah kasihan. Nah. Morgan 4 euro. Nggak tahu, nggak apa-apa lah untuk bunda di ini kan, untuk bunda di apa namanya?
Ya, baca kayak gua. Yang penting udah bunda semprot, udah bersih-bersih sama pembersih bakteri ini kan. Nah, ini kan ada obatnya nih ya. Nggak apa-apa lah untuk apa? Untuk kalau kita lagi nge-live ya kan. Untuk nyantol-nyantol telinga bunda biar nggak orang gila. Biarlah ya. Daripada bunda pakai iPhone, ntar hilang lebih sayang. Yang kayak gini hilang nggak apa-apa deh. Kalau misalnya jatuh di mana gitu. Harga-harga cuma 10 euro ya kan. Iya kan? Ini aja buat supaya kalau bunda lagi nge-live gitu kan, pakai kayak gini. Jadi orang pikir bunda nelfon gitu kan. Iya kan? Iya kan? Ibarat kata buat ini aja, buat denger-denger kalau misal kan bagus juga buat kita kalau bunda lagi jalan-jalan. Iya kan? Supaya bunda nggak dibilang orang gila ya kan? Nanti bunda mau kucok dulu kucok dulu. Kasihan biarlah. Kita kan harus nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa kan? Daripada bunda pakai iPhone ya kan, nanti kalau hilang iPhone kan mahal, bunda belinya 100 lebih, ini harganya cuma 10 euro, nggak apa-apa lah, buat ece-ece aja kalau lagi jalan-jalan gitu. What is that? Mas, hah? Tadi ini bunda ya, tuh ininya mana? Maharani kenapa? Bunda nggak bisa telepon Maharani karena handphone bunda yang satu lagi. Bunda penada bantu Ewong. Penada dari mana sih kemarin bunda kan bukan penada di barang-barang kayak gitu, nggak apa-apa bunda beli kan bukan beli elektronik. Kalau handphone bunda nggak mau, takut aku. Orang tanah. Rapotnya si Alin nih. Nur spielen Leute, komm rein. Ist voll, ist voll, ist voll. Ist voll, keine Platz bitte, keine Fahrt. Was? Nein, Toilette nur für Kunden. Nur für Kunden. Nur Toilette Pipi ya. Aber nie rauchen ya. Aber Pipi ya, Pipi okay. Aber nie rauchen. Untuk kencing boleh, bukan untuk nyedot kau di situ.
blok moderatornya Bun. Mana yang blok? Komen lagi ku blok ya. Blok moderator Bun. Yang mana? It's full kind of part. Proven. Gibt's noch ein Klopapier rollen? Ist keine Papier. Ist keine Papier mehr hier. Keine. Hier irgendwie. Nein, Toilette ist immer so. Das ist alles von Männer voll schlecht. Keine Papier. Taschentücher. Was? Taschentücher irgendwie. Tücher. Aber schneller, ja? Okay? Schneller. Sorry. Weil das ist Freifahrt, das ist nicht für Leute. Bun, kenapa kok moodnya langsung berubah? Hah? Kursinya udah rusak itu Bun. Kalian jangan komen gitu. Nanti ada layoutnya. Pakai listrik lagi lah Bun. Saya orang Ambon, suka kali lihat Bunda. Iya. Udahlah Bunda muak ya. Aku muak.